Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Bogor Anggur. Saat ini saya berada di Kabupaten Tangerang, di rumah sahabat saya nih. Beliau sekarang lagi belajar menanam anggur nih, teman-teman. Ini menggunakan pot ukuran sekitar nomor 60 atau diameternya 60. Media tanamnya nanti kita spill atau kita bahas. Jenis anggur yang ditanam di sini jenisnya transfigurasi atau trans. Sebagai informasi, teman-teman, untuk teman-teman yang menggunakan bahasa Inggris, silakan mengganti settingan perangkat teman-teman dalam bahasa Inggris sesuai dengan gambar yang saya kasih contoh. Oke, lanjut teman-teman. Kita ulang lagi ya. Ini pot ukuran nomor 60, diameternya 60. Untuk jenis anggur yang ditanam di sini adalah jenis transfigurasi atau biasanya trans. Buah anggur transfigurasi bentuknya opal ya. Tidak bulat tapi agak memanjang begitu. Dan nanti ada semburat-semburat merahnya jika matang sempurna. Untuk rasanya manis ya. Juicy, banyak air. Terus ada beberapa biji di buahnya juga. Nah, sekarang kita bahas untuk media tanamnya teman-teman. Untuk media tanam yang digunakan di sini yaitu menggunakan sekam mentah. Ini sekam mentah ya. Terlihat banyak sekali. Dan juga ada sekam bakar. Ada sekam bakarnya juga. Ada tanah lembang. Dan juga ada kohe kambing yang sudah difermentasi. Jadi teman-teman, sekali lagi kalau menggunakan kohe atau kotoran hewan, baik itu kotoran kambing, kotoran ayam, maupun kotoran sapi, harus difermentasi dulu. Untuk menghindari hal-hal yang menyebabkan tanaman tidak subur atau pertumbuhannya terhambat, bahkan nanti menyebabkan pohon tersebut bisa mati jika menggunakan kohe yang masih baru atau belum difermentasi ya teman-teman. Waktu penanaman ini sudah berjalan 3 bulan. Sejak bibit ditanam di sini sudah 3 bulan. Ini perkembangannya. Kondisi waktu itu tinggi sekitar 60 cm bibitnya. Nah, sekarang sudah 3 bulan. Ini sudah sekitar ada 4 meter. Kalau kita tarik panjang itu ada sekitar 4 meter. Nanti ini akan dibentuk seperti fishbone ya, atau tulang ikan. Sekarang masih kondisinya belum ditata rapi karena memang pembentukan cabang-cabang tersiernya dulu. Ada beberapa cabang tersier yang sudah mulai tumbuh besar. Ini terlihat ada sekitar 5 batang tersier yang sudah tumbuh besar. Ini di sini, ini tersier yang paling belakang. Yang paling belakang itu sudah paling panjang. Ini sudah 1 meter lebih nih tersiernya. Untuk naungannya ini tidak ditutup atau tidak dinaungi ya dengan apapun yang di sebelah sini. Jadi kalau panas langsung kepanasan bagus. Namun kalau sayangnya kalau kehujanan dia kehujanan gitu. Resiko nanti serangan jamur bisa. Alhamdulillah di sini saya lihat untuk pohon anggurnya tidak terdapat banyak jamur. Terlihat sangat sehat. Ya. Daun-daunnya besar. Nah, yang punya pohon lagi istirahat dulu. Lumayan perjalanan jauh. Tuh. Nanti kemungkinan akan dirubah lagi untuk pembentukan pohonnya ya. Jadi nanti kemungkinan saja ini akan digeser ke sebelah sini nih, di tengah. Nanti kalau sudah saya cairkan, dananya akan ditutup pakai baja ringan, terus ditutup lagi pakai plastik UV. Tentunya akan membuat tanaman menjadi lebih sehat, lebih subur. Di sini mantap banget mataharinya, cerah dan
kadar kepanasannya juga, kadar panas mataharinya. Ini cocok sekali untuk tanaman anggur. Di mana tanaman anggur itu memang sangat cocok sekali di tempat yang panas. Dalam suatu artikel saya menemukan atau saya membaca bahwa tanaman anggur memang berasal dari daerah Timur Tengah ya. Lalu dibawa oleh bangsa Eropa ke seluruh dunia. Seperti itu. 3 bulan saya lihat sudah pertumbuhan seperti ini. Ini bisa dibilang cukup sempurna. Dalam waktu 3 bulan, tanaman sudah banyak batang tersier tumbuh subur, sudah tumbuh panjang. Tinggal terus perawatan harus ditekuni, bersabar. Nanti sekitar 2 atau 3 bulan lagi, baru kita mulai melakukan pemangkasan pembuahan. Semoga prosesnya tidak terhambat apapun, dan yang punya pohon anggur bisa merasakan buah anggur metik langsung di rumah, nggak perlu beli-beli lagi di pasar. Gitu. Media tanamnya ada sedikit kulit pisangnya. Poros banget ini media tanamnya. Cocok banget untuk tanaman anggur. Jadi ketika kita menyiram air ataupun pupuk, jadi pupuk itu bisa langsung menyerap ke dalam media tanam ini dan juga bisa langsung keluar gitu, atau tidak mengendap ya, tidak menjadi becek gitu. Karena kalau tanaman anggur itu pada umumnya tidak suka media yang becek atau yang terlalu basah gitu. Pupuk yang saat ini diberikan masih menggunakan NPK seimbang atau NPK 16-16-16 seminggu sekali, lalu diseling beberapa hari kemudian menggunakan magnesium sulfat gitu. Dan diseling lagi beberapa hari kemudian dengan air cucian beras ya. Semua unsur-unsur yang ada di pupuk itu maupun air cucian beras saat ini sangat dibutuhkan sekali oleh tanaman anggur dalam fase pertumbuhan. Jadi bagi teman-teman yang sedang merawat tanaman anggur namun belum bisa tumbuh vigor ya atau subur, saya sarankan menggunakan pupuk NPK 16-16-16 dan juga magnesium sulfat. Namun jika teman-teman sudah menggunakan NPK Sprinter, kandungan N-nya itu nitrogennya tinggi, itu juga bisa disarankan. Yang penting untuk dosisnya silakan dibaca sesuai dengan aturan yang tertera pada kemasan pupuk tersebut. Nanti akan saya sambung lagi videonya 3 bulan kemudian ketika kita mulai pemangkasan. Begitu teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Pogo Anggur. Terima kasih.